بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, satu hari satu halaman, dan kita masih membahas juz yang ke-25 pada bagian akhir dari surah Al-Jathiyah, halaman 502 sampai dengan surat Al-Ahqaf ayat 5. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa bada lahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzun. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أريتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat 33 surah Al-Jathiyah, yastahzi'un boleh dibaca yastahzun dengan menghilangkan hamzahnya. Ayat 35 huzwa boleh ditambahi hamzah menjadi huzu'a. Kemudian yukhrajun boleh dibaca yakhrujun. Nah, kalau yukhrajun dikeluarkan, yakhrujun keluar. Ayat 37 wa huwa, ha boleh disukun sebagaimana biasa ya, wa huwa. Kemudian surat Al-Ahqaf, ha, nah ini boleh dibaca imalah, he mim. Ayat 4 ara'aitum, hamzah yang kedua boleh dihapus menjadi araitum. Nah, ini qiraah Imam Kisai. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Jathiyah ayat 33.
Wabada dan tampak lahum kepada mereka, yaitu penghuni neraka, sayyi'atu kejelekan-kejelekan, ma'amilu apa yang sudah mereka amalkan, wa haqqa bihim dan meliputi terhadap mereka, makanu apapun yang adalah mereka dulu, yaitu di dunia, bihi terhadapnya, yastahzun mereka mengejek. Maksud ayat ini adalah akibat-akibat atau hukuman-hukuman bagi perbuatan-perbuatan jelek atau maksiat-maksiat yang dilakukan oleh orang-orang kafir, itu semuanya akan muncul, akan tampak besok di akhirat. Jadi yang dimaksud di sini sayyi'atu, ya, keburukan-keburukan yang mereka amalkan muncul, yang muncul bukan keburukannya, tapi akibat atau hukuman dari keburukan mereka. Contoh misalnya apa? Zina, keburukan. Apalagi korupsi, keburukan. Apalagi dusta, keburukan. Nah, akibat-akibat dari keburukan-keburukan itu semuanya akan muncul. Siksaan zina akan muncul, siksaan korupsi akan muncul, siksaan dusta akan muncul. Semuanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada amalan jelek yang tidak dimunculkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud yastahzi'un, apa yang mereka ejek, yaitu adalah siksaan tadi. Dulu di dunia mereka mengejek, mana mungkin ada siksaan untuk kami orang-orang kaya punya kekuatan, tidak mungkin akan disiksa. Kalau disiksa pasti akan kami lawan siksaan tersebut. Nah, mereka berani mengejek begitu di dunia karena sombong mereka. Tapi di akhirat, siksa-siksa yang mereka ejek tadi semuanya akan meliputi mereka. Ayat 34, wakila dan dikatakan, al-yauma pada hari ini, nangsakum kami telah melupakan kalian, kama sebagaimana nasitum kalian melupakan, liqa'a yaumikum hadha pertemuan hari kalian ini, wa ma'wakumun nar dan tempat tinggal kalian adalah api neraka. Wa ma lakum dan tidak ada bagi kalian min nasirin orang-orang yang menolong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa besok di akhirat orang-orang kafir tidak diselamatkan oleh Allah dari neraka. Mereka dibiarkan oleh Allah di neraka. Itu makna nangsakum, ya. Kami melupakan kalian, maksudnya kami meninggalkan kalian. Tidak mempedulikan kalian, tidak mendengarkan ucapan kalian, sehingga mereka teriak-teriak di dalam neraka, kepanasan oleh Allah dibiarkan. Ya. Itu makna nansakum, ya. Kami tinggalkan, maksudnya apa? Kami lupakan, maksudnya apa? Kami tinggalkan, kami biarkan. Dan dari ayat ini diambil pelajaran bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan yang dilakukan. Dulu di dunia, orang-orang kafir itu nasitum, melupakan akhirat, tidak mau peduli akhirat. Nah, maka balasannya oleh Allah di akhirat, mereka pun juga dilupakan oleh Allah. Dilupakan maksudnya ditinggalkan, dibiarkan dalam siksa. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa penghuni neraka kekal. Karena di sini Allah mengatakan, wa ma lakum min nasirin. Tidak ada penolong, berarti tidak bisa keluar dari neraka. Dan inilah pembeda antara ahli neraka yang asli dengan ahli neraka yang hanya mampir saja. Ahli neraka yang asli itu orang-orang kafir, kekal di neraka. Ahli neraka yang hanya mampir itu orang-orang muslim. Gara-gara punya dosa, dosanya belum diampuni oleh Allah. Maka mereka mampir ke dalam neraka untuk dibersihkan dulu dosanya. Setelah itu bisa masuk ke dalam surga. 35. Dzalikum hal itu bi'annakum dengan sebab kalian itu ittakhadtum kalian menjadikan ayatillahi ayat-ayat Allah huzu'a sebagai perolok-olokan, wa gharratkum dan telah menipu kalian al-hayatud dunya kehidupan dunia. Fal yauma maka pada hari ini la yukhrajuna minha mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka, walahum dan tidaklah mereka itu yusta'tabun disuruh untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menyiksa orang-orang kafir itu bukan tanpa sebab,
tapi ada sebabnya. Balasannya setimpal. Amalan perbuatannya di dunia buruk, balasannya yaitu buruk juga di neraka. Apa keburukan mereka? Keburukan mereka adalah ittakhadtum ayatillahi huzua. Menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan perolokan. Kalau dibacakan ayat Quran, mereka tidak mau mendengarkan, tapi malah memperolok-olok. Contoh memperolok-oloknya bagaimana? Disebutkan pada surat yang lain. Surat Al-Anfal ayat 31. Allah mengatakan, ketika orang-orang kafir dibacakan Quran, mereka mengatakan, qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Kami sudah mendengar ucapan yang ayat yang kamu bacakan itu. Kalau kami mau, kami bisa membuat ayat seperti yang kamu bacakan itu. Ini sombongnya orang kafir begitu. Kemudian mereka mengatakan, ayat Quran yang kamu bacakan itu hanya dongeng orang-orang terdahulu. Kami nggak perlu dongeng. Nah, ini contoh perolokan yang diucapkan oleh orang kafir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan ayat-ayat Quran. Padahal mereka bohong mengatakan begitu. Mereka mengatakan, kalau kami mau, kami bisa membuat Quran seperti yang kamu bacakan. Ini bohong, dusta besar ini. Karena sejak zaman dulu sampai hari ini belum pernah ada ceritanya orang mampu membuat bacaan seperti Quran. Tidak ada sama sekali. Kemudian tingkahnya orang kafir juga adalah gharratkumul hayatud dunya. Mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Maksudnya gimana ditipu oleh kehidupan dunia? Yaitu gara-gara dunia akhirnya tidak taat kepada Allah. Nah, itu ditipu oleh kehidupan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh cari dunia, bukan. Panjenengan bekerja cari nafkah, silahkan. Mengumpulkan harta yang banyak, silahkan. Tapi zakat dikeluarkan. Taat kepada Allah di dalam mengumpulkan harta. Tidak dengan cara riba dan sebagainya. Dan ayat ini mengingatkan kita satu mimpi yang diceritakan oleh Al-Imam Abul Ala. Abul Ala mengatakan, Ra'aitu ajuzan fin naum. Saya pernah bermimpi melihat seorang wanita tua dalam tidur saya. Muzayyanatan, yang penuh dengan perhiasan. Wan nasu 'alaiha 'utufun. Sementara orang-orang berkerumun pada wanita tadi. Ya'jabuna min husniha. Mereka takjub dengan cantiknya wanita tersebut. Sudah tua tapi apa? Perhiasannya lengkap sehingga sangat menarik orang yang melihat. Fakultu, maka Abul Ala bertanya, man anti, kamu itu siapa wahai perempuan tua? Qalat, dia mengatakan, ad-dunya, saya inilah dunia. Maka Abul Ala berkata, aku berlindung kepada Allah dari keburukan kamu wahai dunia. Maka si dunia menjawab, kalau kamu pengen untuk bisa memusuhi saya, maka bencilah uang dinar dirham. Atau sekarang ya, bencilah rupiah. Bisa nggak kita membenci rupiah? Melihat rupiah seperti melihat tai dibuang. Sehingga melepaskannya mudah. Ya, ada kesempatan untuk infak, ada kesempatan untuk wakaf. Nah, itu kalau sudah tidak ada kecintaan kepada dunia begitu. Nah, ini pesan dari dunia kepada Abul Ala yang mimpi bertemu dengan dunia. Nah, jangan tertipu dengan dunia. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir tidak bakal keluar dari neraka, berarti kekal. Sebaliknya, orang-orang beriman juga sama. Orang-orang beriman tidak akan pindah dari surga. Dalilnya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran juga. Allah mengatakan, La yabghuna anha hiwala. Surat Al-Kahfi ayat 108. Penghuni surga, mereka tidak akan mencari dari surga tempat pindah. Yaitu artinya mereka sudah kekal dalam surga, sudah nyaman. Nah, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada ayat ini disebutkan, lahum yusta'tabun. Mereka tidak dimintai oleh Allah untuk minta maaf. Kenapa? Karena memang tidak ada kesempatan untuk mendapatkan maaf. Sehingga nggak perlu disuruh minta maaf. Yang diberi kesempatan minta maaf itu berarti orang yang masih dicintai. Kamu punya salah sama saya.
tapi saya masih beri kesempatan kamu untuk minta maaf sama saya. Silakan minta maaf, nanti saya kasih maaf. Ini berarti masih ada cinta kepada orang tersebut. Orang kafir itu Allah sudah nggak ada cinta sama sekali kepada mereka, sehingga tidak ada kesempatan untuk minta maaf. Itu salah satu makna dari kata-kata yusta'tabun. Meskipun ada tafsiran yang lain. Ya, ada tafsiran yang mengatakan yaitu bila itab, mereka dimasukkan dalam neraka tanpa dicela. Karena celaan itu menunjukkan bahwasanya masih ada kecintaan kepada orang yang dicela. Seorang bapak kepada anaknya yang nakal, mencelanya, kamu itu anak nakal, jangan nakal. Nah, itu berarti cintanya bapak kepada anak. Kalau bapak sudah tidak punya cinta kepada anak tadi, dibiarkan wis karepmu nakal, beling karepmu mursal, karepmu mbok kafir ya karepmu. Nah, itu karena sudah apa? Tidak ada cinta. Nah, demikian juga orang-orang kafir, la yusta'tabun, mereka masuk neraka tanpa dicela. Kenapa? Sudah nggak ada cinta lagi Allah kepada mereka sama sekali, maka nggak perlu ditegur, nggak perlu dicela sama sekali. Ayat 36. Falillahi, maka hanya milik Allah, alhamdu, segala puji, Rabbis samawati, pemelihara langit-langit, wa Rabbil ardi, dan pemelihara bumi, Rabbil alamin, pemelihara seluruh alam. Yang dimaksud alam itu adalah semua makhluk, berarti selain Allah itu semuanya adalah alam. Bintang itu alam, manusia itu alam, malaikat itu alam, binatang itu juga alam, semua alam. Surat ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditutup dengan pujian kepada Allah. Falillahil hamdu. Panjenengan perhatikan, surat-surat Quran ada yang ditutup dengan pujian-pujian. Salah satunya apa? Surat Az-Zumar yang dibaca oleh Nabi setiap malam. Demikian juga surat Al-Jathiyah ini. Sebaliknya, ada surat-surat yang dimulai dengan pujian. Contohnya surat Al-Fatihah, surat apa lagi? Al-Kahfi, dan sebagainya. Nah, maka ringkasnya, Allah itu adalah berhak dipuji fil ula wal akhirah. Surat Al-Qasas ayat 70, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Bagi Allah segala puji, baik di dunia maupun di akhirat, baik di awal maupun di akhir. Jadi Allah itu tidak pernah tercela sama sekali. Maupun di awal maupun di akhir, baik di dunia maupun di akhirat, selalu maha terpuji. Ayat terakhir dari surat ini Allah mengatakan walahu, dan hanya milik Allah al-kibriya'u, sifat sombong, fis samawati, di langit-langit, wal ardi, dan bumi, wahwa, dan dia Allah al-aziz, yang maha gagah, al-hakim, yang maha bijaksana. Artinya yang berhak untuk sombong hanya Allah. Kalau manusia atau selain Allah tidak berhak sombong. Kenapa? Karena manusia atau makhluk itu tidak punya apa-apa. Ketika ada manusia kaya, itu karena dikayakan oleh Allah. Ada manusia cerdas, dicerdaskan oleh Allah. Ada manusia ganteng atau cantik, digantengkan atau dicantikkan oleh Allah. Semuanya dari Allah. Itu makna kibriya yang terkenal. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir, al-kibriya diartikan as-sultan, kekuasaan. Walahu, dan hanya milik Allah al-kibriya, kekuasaan, fil hafiz samawati wal ard, di dunia, di langit-langit, dan di bumi. Tapi terjemah kibriya dengan terjemah sombong ada juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan al-kibriya'u, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, berarti ini hadis qudsi ya. Qala Allah ta'ala, Allah mengatakan al-kibriya'u ridai, kesombongan adalah selendang saya, kata Allah. Wal azamatu izari, dan keagungan adalah sarung saya, kata Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka siapa yang mencabut dari saya salah satu dari keduanya, qadhaftuhu finnar, pasti saya lempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya dua sifat ini hanya cocok untuk Allah. Selain Allah tidak pantas untuk sombong, tidak pantas untuk merasa azamah, merasa besar, karena semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa yang sombong sama dengan merebut sifat yang pantas untuk Allah. Miliknya Allah diambil, dirampas, ya pasti Allah murka. Itu maksudnya. Maka sombong adalah haram berdasarkan ayat ini, juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi.
Sampai di sini sudah selesai tafsir ringkas untuk surah Al-Jathiyah. Kita lanjutkan tafsir ringkas untuk surah Al-Ahqaf. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa surat ini disebut sebagai surat Al-Ahqaf? Karena di dalamnya ada kata-kata Ahqaf, yaitu pada ayat ke-21 nanti Allah mengatakan wal qur'a adin id anzara qaumahu bil ahqaf. Ingatlah saudaranya kaum Ad, yaitu Nabi Hud, ketika memberikan ancaman kepada kaumnya di tempat namanya Ahqaf. Ahqaf kalau zaman sekarang orang-orang nyebutnya di Yaman, daerah Yaman. Ahqaf inilah sebabnya disebut surat ini dengan surat Al-Ahqaf karena ada kata-kata Ahqaf tersebut. Surat Al-Ahqaf termasuk dari surat-surat Hawamim, yaitu surat-surat yang dimulai dengan Hamim. Dan sudah kita sampaikan kemarin, Ibnu Mas'ud mengatakan Al-Hawamim dibajul Quran. Surat-surat yang dimulai dengan Hamim adalah hiasannya Al-Quran, karena isinya sangat indah-indah surat ini. Meskipun semua Quran isinya indah. Kemudian tafsirnya Hamim, sebagaimana biasanya menurut mayoritas para ulama, Allahu a'lam bimuradih. Allah lebih paham apa tafsiran Hamim. Jadi kita semua nggak ada yang tahu apa tafsiran Hamim. Ini menurut mayoritas para ulama. Terus kalau tidak ada tafsirannya atau tidak ada yang tahu tafsirannya, apa fungsinya diturunkan ayat ini? Fungsinya untuk tahaddi, untuk menantang orang-orang kafir, seolah-olah Allah mengatakan Al-Quran hurufnya sama dengan huruf yang kalian pakai. Ada ha, ada mim. Coba kalian buat Quran seperti Quran yang dibawa Nabi Muhammad. Kalau kalian katakan bahwa Muhammadlah yang membuat Al-Quran ini, kalau betul kalian katakan bahwa ini buatan Quran, berarti kalian lebih bisa membuat Al-Quran bandingan. Karena Nabi Muhammad bukan penyair. Nah, kalian yang ahli syair harus bisa membuat Quran. Tapi tantangan itu sampai hari ini tidak pernah mereka layani sama sekali, menunjukkan bahwa Quran betul-betul dari Allah. Maka setelah ayat-ayat seperti ini, pasti Allah bicara tentang Quran. Seperti dalam ayat ini Allah mengatakan, Tanzilul kitabi, diturunkannya Alkitab, yaitu Al-Quran, minallahi, dari Allah, Al-Aziz, yang maha gagah, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jadi Quran jelas turunnya dari Allah. Kalau turunnya bukan dari Allah, tidak mungkin seindah yang kita baca ini. Dibaca nggak pernah bosan-bosan. Panjenengan baca Quran setiap hari, nggak akan bosan. Ingin terus baca lagi, ingin terus baca lagi. Kenapa? Karena dalam hati kita ada semangat mengetahui satu huruf dibaca ada 10 pahala. Nah, maka baca terus, baca terus, baca terus. Apalagi orang-orang yang berusaha ngapalkan Quran, nah, nggak akan bosan-bosan. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dengan semakin banyak baca, semakin melekat pada otak dia. Teori orang-orang Syangqiti, baca Quran, hafalan Quran, itu satu halaman diulang 450 kali, Pak. Kalau pengen kuat. Ampun, sak jelai panjenengan 450 kali. Saya pernah menghitung itu 450 kali. Kalau dibaca setiap sholat kita, sholat sunnah, maka itu dalam satu pekan itu belum sampai 450 kali. Nah, maka kalau orang Indonesia yang orang-orangnya malas-malas kayak kita ini, suruh pakai teorinya orang-orang Syangqiti ini, satu halaman diulangi 450 kali, ya perlu satu pekan kira-kira atau lebih. Kalau mereka enggak, 450 kali ya satu kali duduk, 450 kali diulang-ulang. Mungkin berapa jam nggak tahu saya, dari pagi sampai siang kali. Nah, maka orang-orang yang hafalan Quran itu semangat karena apa? Mereka tahu bahwasanya semakin banyak mengulang akan semakin kuat dalam otak mereka. Tidak bosan mengulang. Kemudian Allah mengatakan, ma khalaqna, tidaklah kami menciptakan as-samawati, langit-langit, wal arda, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara keduanya, illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran, wa ajalun musamma, dan dengan waktu yang sudah ditentukan. Walladzina kafaru, tetapi orang-orang kafir itu, amma unziru, dari apa yang mereka diancam, mu'ridun, mereka malah berpaling. Diancam dengan Quran, mereka berpaling. Diancam dengan neraka, mereka berpaling.
Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan langit bumi ada tujuannya. Itu makna bil haq. Dengan kebenaran maksudnya apa? Ada tujuannya. Bukan sia-sia, bukan main-main. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, surat Shad ayat 27, Allah mengatakan, "Ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan seisinya secara batil sia-sia. Tidak. Itu hanyalah persangkaan orang-orang kafir. Demikian juga Allah mengatakan pada surat Anbiya ayat 16, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan seisinya dengan bermain-main. Bermain-main maksudnya tidak ada tujuannya, hanya main-main saja. Orang main-main kan nggak ada tujuannya. Terus tujuannya apa? Allah katakan pada surat Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka taat kepada saya, kepada Allah. Nah, maka supaya manusia taat kepada Allah, Allah tampakkan kekuasaannya, ciptakan langit, ini kekuasaan Allah. Supaya orang tahu, oh Allah memang maha kuasa, pantas ditaati. Diciptakan bumi, menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Jadi tujuan kita hidup di dunia sebenarnya cuma satu saja, taat sama Allah. Intinya itu sebenarnya. Maka kalau kita tidak taat sama Allah, berarti belum sesuai kehendak Allah menciptakan kita. Allah ciptakan kita tujuannya satu, ta'til, nggak ada yang lain. Liya'budun, supaya taat sama Allah. Mari kita taat sama Allah. Mari kita taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan Allah ciptakan kita. Kemudian langit bumi itu diciptakan dengan ada waktu yang sudah ditentukan. Yaitu nanti kalau sudah selesai usia langit bumi, maka akan terjadi hari kiamat. Hanya saja waktu yang ditentukan ini tidak ada yang tahu kapan terjadinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Nabi ngasih aba-aba. Kapan terjadi kiamat? Kalau di bumi sudah tidak ada yang mengucapkan Allah, nah itu kiamat. Jadi kalau kiamat tahun 2022 tidak mungkin. Kenapa? Masih banyak yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah nggak ada azan lagi di atas muka bumi, nah ini siap-siap kiamat. Dalilnya apa dalilnya? Sabda Nabi SAW, "La taqumus sa'ah," tidak akan terjadi kiamat, hatta la yuqala fil ardi, sehingga tidak diucapkan lagi di muka bumi Allah, Allah. Maksudnya sudah tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Selama masih ada azan berarti masih eksis bumi ini. Kalau sudah tidak ada azan lagi, sudah tidak ada la ilaha illallah, bakal terjadi kiamat. Maka ada orang sebagian mengatakan kiamat 2025 itu omong kosong itu. Sekarang 2022, azan masih banyak. Nah, kira-kira 2025. Apakah kira-kira azan sudah lenyap? Kayaknya cepat sekali nih. Kalau apa? Dari 22 menuju 25 azan sudah lenyap. Wallahu a'lam. Menurut saya omong kosong itu. Kemudian Allah mengatakan di sini, orang-orang kafir itu mereka berpaling dari apa yang mereka diancam. Artinya mereka tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran. Nah, mari kita tidak seperti orang-orang kafir. Quran kita baca, kita resapi, supaya tidak termasuk orang-orang yang berpaling dari apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran setiap hari, ini tampakkan sikap kita tidak seperti orang kafir. Orang kafir nggak mau peduli dengan Quran. Nah, kita harus peduli dengan Quran, dibaca setiap hari. Ayat 4. Qul katakanlah, araitum, apa pendapat kalian? Ma tad'una, apa yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah. Aruni, tunjukkan kepada saya. Madza khalaqu, apa yang mereka ciptakan, minal ardi, dari bumi ini. Am, ataukah lahum, bagi mereka, syirkun, serikat, fis samawat, dalam penciptaan langit-langit. Artinya Allah menyuruh orang kafir berpikir, kenapa kalian sembah berhala? Ada Lata, ada Uzza, ada Manat disembah. Apakah mereka menciptakan satu bagian dari bumi? Mana bagian bumi yang mereka ciptakan? Apakah bumi Losari, ataukah bumi Makkah, atau mana yang mereka ciptakan? Buktikan bahwa itu ciptaan dari Tuhan-Tuhan kalian. Nggak bisa
dibuktikan. Apakah mereka juga mempunyai serikat dalam menciptakan langit? Ketika Allah ciptakan langit, mereka ikut nimbrung menciptakan langit. Ada buktinya enggak? Ini pertanyaan enggak perlu jawaban, karena memang tidak pernah ada buktinya sama sekali. Bahkan Allah sudah mengingkari pada ayat yang lain, pada surat Saba ayat 22. Allah katakan, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Para sesembahan-sesembahan yang kalian sembah itu tidak pernah berserikat di dalam menciptakan langit bumi. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Bahkan Allah tidak punya penolong sama sekali dari mereka dalam menciptakan langit bumi tersebut. Maka Allah suruh mereka mendatangkan bukti bahwa perbuatan mereka benar, yaitu menyembah berhala. Allah katakan, itu nih datangkan kepada saya bi kitabin, dengan satu kitab, maksudnya kitab yang datang dari langit, min qabli hadza, dari sebelum ini, yaitu sebelum Quran, au asaratin, atau peninggalan, min ilmin, dari ilmu, yaitu dari ilmu nenek moyang yang dulu, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar, yaitu benar dalam penyembahan kalian terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menantang orang-orang kafir yang menyembah selain Allah. Buktikan ada tidak satu kitab dari langit yang jelas-jelas menunjukkan peribadatan kepada selain Allah adalah benar. Kitab apa? Dibawa, silahkan. Mau kitab Taurat, mau kitab Injil, mau kitab Zabur, mau kitab apapun, nggak pernah ada satupun ayat yang menyuruh menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dakwah para rasul itu semuanya sama, Pak. Dakwahnya Nabi Musa sama dengan dakwahnya Nabi Isa, sama dengan dakwahnya Nabi Dawud, sama dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali dalam Quran. Ini salah satu contohnya. Surat Fussilat ayat 43. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Tidaklah dikatakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad kecuali apa yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Maksudnya, tidaklah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi kecuali apa yang diwahyukan kepada rasul terdahulu, yaitu sembahlah Allah dengan mengesahkannya. Sama, wahyunya sama. Karena itu dari ayat ini kita ketahui bahwa semua rasul agamanya sama, yaitu apa? Islam. Dulu ada seorang anak SMP ditanya dalam testing sekolah itu, apa agama Nabi Musa? Dijawab Yahudi. Apa agama Nabi Isa? Dijawab Nasrani. Apa agama Nabi Muhammad? Dijawab oleh dia Islam. Nah, ini sungguh-sungguh memprihatinkan kayak begini, Pak. Anak SMP, anaknya seorang Muslim, agamanya Islam, sekolahnya di Indonesia kebanyakan orang Islam, tapi nggak paham bahwa agama semua nabi adalah apa? Islam. Nah, ini kebangetan sekali begini. Ini guru agamanya bagaimana itu? Punya anak SMP, murid SMP kok belum paham begini? Apakah nggak pernah diajarkan dalam sekolah-sekolah mereka? Kalau memang nggak pernah diajarkan, nggak usah sekolah aja. Karena sekolah nambah bodoh kalau begitu. Mending kita baca Quran, paham apa yang menjadi kewajiban kita. Baik, ini maksud ayat ini ya, bahwasanya tidak ada satupun kitab yang menyuruh untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat kelima Allah mengatakan, "Waman adallu," dan siapakah yang lebih sesat, mimman daripada orang yang yad'u min dunillah, menyeru atau menyembah dari selain Allah, yaitu man la yastajibulah, kepada orang yang tidak bisa mengijabai untuk dia, tidak bisa mengabulkan doa dia, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, wahum, sementara mereka, yaitu yang disembah tadi, an du'aihim, dari doa mereka, ghafilun, lalai alias tidak paham sama sekali terhadap doa mereka. Ini pertanyaan nggak butuh jawaban, disebut istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari pelakunya. Kalian wahai yang menyembah selain Allah, menyembah benda padat yang dibuat dari batu, yang kalau kalian berdoa mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian.
Yang kalau kalian berdoa, mereka lalai dari doa kalian. Tidak pernah bisa mendengar karena memang tidak punya telinga. Tidak pernah bisa melihat karena memang tidak punya mata. Meskipun ada mata, tapi cuma bentukan mata saja. Meskipun ada bentuk telinga, tapi hanya bentukan telinga saja. Tapi sebenarnya matanya nggak bisa melihat sama sekali. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Pada surat Al-A'raf ayat 197. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ, sesembahan yang kalian sembah selain Allah, la yastati'una nasrakum, tidak bisa menolong kalian, wala anfusahum yansurun, tidak bisa menolong diri sendiri. Wa in tad'uhum ilal huda, kalau kalian ajak mereka kepada petunjuk, la yasma'u, tidak bisa mendengar. Wa tarahum yanzuruna ilaik, dan engkau melihat mereka seolah-olah melihat kepada engkau, wa hum la yubsirun, padahal tidak bisa melihat sama sekali. Jadi kalau kita melihat arca, di kepalanya kan ada matanya itu. Nah, pas kita lihat matanya arca itu, seolah-olah dia melihat kita. Padahal sama sekali dia nggak bisa melihat. Arca memang benda padat, tidak bisa melihat. Bukan makhluk hidup, nggak mungkin bisa melihat. Lah begitu kok disembah. Maka ini menunjukkan kebodohan orang-orang kafir. Maka orang kafir seperti itu adalah adol, orang yang paling sesat. Bahkan dalam Al-Quran, pada ayat yang lain, Allah mengatakan mereka lebih sesat daripada binatang-binatang ternak. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Karena itu kita ambil pelajaran dari ayat-ayat ini, bahwasanya kita sudah diberi hidayah oleh Allah. Tidak termasuk orang-orang yang menyembah berhala, tapi kita termasuk orang-orang yang menyembah Allah. Maka kita syukuri nikmat Allah ini adalah nikmat yang terbesar, yaitu kita dikasih iman dan Islam. Bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya dengan cara melakukan amal-amal saleh yang sudah kita lakukan selama ini, dijaga terus sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, sebagai penutup, kemarin ada yang bertanya surat Al-Ahqaf ayat 4 ini. Ini cara bacanya gimana ini? Ituni, ya. Ini cara membacanya, hamzahnya diganti dengan ya. Kalau kita membacanya mulai dari ayat ini. Jadi nggak boleh ituni, tapi bolehnya apa? Ituni. Kenapa? Karena hamzah ketemu hamzah nah ini berat. Bagi orang Arab apa? Berat. Maka harus diringankan. Gimana cara diringankan? Diibdal, diganti dengan ya menjadi itu nih. Tetapi kalau sambung as-samawati, nah, ini tetap hamzah. Kenapa? Karena di sini hamzah tidak ketemu hamzah, tapi tak ketemu hamzah. As-samawati tu nih. Tak ketemu hamzah enggak berat. Tapi kalau hamzah ketemu hamzah nah itu berat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Apakah membayar zakat diajukan waktunya, apakah sah? Hukum asalnya, ibadah itu kalau sudah ditentukan waktunya, tidak boleh diajukan. Tetapi untuk zakat ini, kita dapatkan dalil, boleh mengajukan zakat, tapi paling cepat 2 tahun, tidak boleh lebih. Jadi 2 tahun ke depan, zakat boleh apa? Diajukan. 3 tahun, nggak sah. Yang sah cuma 2 tahun saja. Karena apa? Yang kita temukan dalilnya cuma 2 tahun, yaitu perbuatan Abbas paman Nabi menyegerakan zakat atas perintah Nabi SAW 2 tahun sebelum zakat itu wajib ditunaikan. Maka khusus zakat boleh. Yang lain-lain, ibadah yang lain nggak boleh diajukan. Saya pengen puasa Ramadan hari ini. Kenapa? Hari ini siangnya lebih pendek. Oh, nggak bisa. Ini belum Ramadan. Saya pengen salat Isya jam 6:30 saja. Kenapa? Pas di masjid sepi, sehingga ikhlas karena Allah. Nggak akan riak. Nggak bisa. Karena 6:30 belum waktunya. Allahu a'lam bishawab.